Halo, ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, suara apa itu? Jangan-jangan aku ada di alam lain. Berarti itu suara orang yang disiksa. Sayang, surprise. Kamu gak bakal nyangka kan kalau misal aku akan datang hari ini. Aku masuk ya? Enggak. Ini sudah bukan rumah kamu. Kita sudah bercerai. Aku sudah tidak menganggap kamu suami aku lagi. Apa? Ini sudah bukan rumah kamu. Kita sudah bercerai. Aku sudah tidak menganggap kamu suami aku lagi. Jauh-jauh aku mengorbankan diri aku untuk sana hanya demi kamu. Aku rutin mengirimkan uang sama kamu. Hanya uang, Mas. Yang dibutuhkan itu kehadiranmu, bukan uangnya. Dengan sangat senang, aku sekarang sangat menikmati udara kampungku ini. Setelah sekian lama aku merantau di Dubai, aku bisa meninggalkan dunia yang di sana. Terus aku kembali lagi di duniaku yang di sini. Nggak nyangka ya, jalan ini sudah banyak berubah. Sudah ada warung, jalan udah bagus. Dulu zaman aku masih merantau ke Dubai, jalannya batu-batu sekali. Tapi yang terpenting, aku di rantauan itu tidak pernah selingkuh. Aku selalu setia sama istriku. Aku selalu setia sama Oi. Oh iya, apa aku kasih sekarang ya surprise-nya sama Oi? Jangan deh, nanti aja. Aku telepon Ari dulu. Aku suruh siapkan surprise-nya sama Pak Ari. Terus habis itu aku bisa mengagetkan Oi atau aku bisa mengejutkan Oi dengan surprise yang aku bawa. Aduh, kok susah banget Pak Ari dihubungin. Halo, assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Fajar. Pak Ari, tolong segera siapkan surprise yang saya maksud untuk istri saya, Oi. Begini Pak Fajar, sekarang surprise-nya ada masalah Pak. Kok bisa surprise ada masalah Pak Ari? Masalah bagaimana? Masalahnya ini Iya, Pak, pokoknya saya nggak mau tahu lah. Intinya Pak Ari yang bisa menyelesaikan semua masalah ini. Ini aku buru-buru banget lagi. Aduh. Dah, kenapa ini kok? Dah. Ini kenapa ya? Salah. Terus ini lagi Pak Ari. Iya Pak. Saya sekarang sudah berada di kota Bondowoso, tepatnya di kampung saya. Pak Ari langsung temui saya aja di rumah ya. Oh ya udah Pak. Saya langsung menuju ke rumah Oi kok. Ya. Halo. Ya, assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, suara apa itu? Jangan-jangan aku ada di alam lain. Berarti itu suara orang yang disiksa. Ternyata kaki aku masih berpijak tanah. Ya Allah, alhamdulillah ternyata aku masih dikasih nyawa. Terus tadi yang lewat itu, tadi ada sesuatu yang Aduh, bahu dan leher aku. Aduh. Kenapa dari Dubai yang disambut di Indonesia malah kayak gini? Aduh. Dasar pengendara kayak buto hijau. Aduh. Buto hijau. Aduh. Kamu ini bisa naik motor nggak sih?
Kalau masih belajar, harusnya kamu tuh naik ojek. Atau kamu itu minta antar sama orang tua kamu, jangan jalan sendirian. Aduh, memang ya, kalau perempuan udah naik motor, pasti di mana-mana jadi raja jalanan. Aduh. Kok kamu tahu kalau aku perempuan? Gak usah pakai mata dua, pakai mata satu aja. Aku udah tahu kalau kamu perempuan. Dari baumu, badanmu, gunung. Ya dari posturmu lah. Aduh. Tanggung jawab dong, aduh. Ngapain masih pakai helm? Buka helm kamu. Maksudnya mau ngomel karena kamu nyebrang begitu aja. Aduh, kamu tetap barbar juga ya. Rasanya kayak mimpi ya, ketemu musuh lama. Coba kamu ulangi perkataan kamu. Ya ulangi kalimat kamu. Tiba-tiba seperti mimpi ketemu musuh lama. Sejak kapan kita musuhan? Bukannya kita tuh sahabatan dari dulu. Sejak kapan ada kata sahabat di antara kita? Kan memang kita berdua dulu dari TK, SD, SMP, SMA sahabatan. Enggak, karena setiap kita bertemu selalu ada kejadian aneh. Nih, tiba-tiba nih sepeda motor aku ngadat. Dan tiba-tiba anehnya lagi kamu mendadak muncul seperti hantu di siang bolong. Enak aja aku dibilang hantu. Asal kamu tahu ya, kalau tahu motor tengkorak kamu ini ngadat, kenapa masih dipakai? Harusnya diservis. Ini dari rumah tuh baik-baik saja, tapi ketika ketemu kamu, emang bener ya, setiap ketemu kamu bawaannya sial mulu. Sial mulu. Harusnya aku tuh yang sial. Coba seandainya kalau misal aku tadi ditabrak sama kamu, aku gak loncat ke pinggir jalan. Jadi apa aku? Saya jadi pergedel dilindas sama motor tengkorak kamu. Untung aja di sana tuh lembut. Nih, sampai lutut aku sobek semuanya. Nih, ini sobek gara-gara aku terjun ke sana. Ganti rugi. Ganti rugi? Bisa berdiri aja bilang ganti rugi. Ya udah. Kalau debat sama kamu gak akan ada menangnya. Gini aja deh, kita kan lama gak ketemu. Pelukan dulu. Ih, istighfar Fajar. Aduh. Ada Oyi tuh lagi nungguin di rumah kamu. Ini tuh pelukan persahabatan. Yang dibilang selingkuh siapa? Kegeeran banget nih orang. Wajah tampan seperti ini gak akan pernah yang namanya mengkhianati cinta seorang istri. Atau jangan-jangan kamu selingkuh ya di Dubai sono no. Kan biasanya orang Dubai kalau udah kayak orang-orang Mesir. Apa sih namanya geol-geol itu loh? Geol. Itu mulut kayak banjir bandang, tumpah bener, licin. Nah gini nih, kalau debat sama seorang perempuan, menang malu, kalah apalagi. Yaudah, aku mau pamit dulu, mau pulang. Tunggu dulu. Apa lagi? Emang kamu yakin kamu setia? Aku ini cowok yang paling setia di sana. Maksudnya setia, setiap tikungan ada gitu. Sembarangan kamu ngomong. Aku nih bisa diuji kesetiaannya. Udah, nggak penting. Tunggu dulu. Apalagi? Ini awas ada orang, ada motor. Pak, mari Pak. Makanya jangan di tengah. Apalagi? Benerin dulu nih motor. Apa? Benerin motor aku. Apa aku gak salah denger? Coba ulangi. Benerin motor aku. Makan apaan kamu tadi? Tiba-tiba nyuruh aku benerin motor. Aku nih baru datang dari luar negeri, baru datang dari Dubai. Baru datang belum nyampe rumah, belum juga ciuman sama istri. Udah disambut disuruh benerin motor tengkorak kayak gini. Malah aku tadi lompat lagi. Sorry. Aku tuh tahu kamu tuh dari dulu tuh suka ngotak-ngatik sepeda motor. Daripada nanti nih kalau ini nggak bisa, kamu nggak bisa bertemu dengan istri tercintamu. Kepedean bener kamu jadi perempuan. Kayak aku yang mau aja betulin motor kamu. Iya mau, kan tadi bilang mau. Kapan?
Tadi. Ya udah minggir. Badan kamu menghalangi dunia. Hah? Maksud aku menghalangi jalan. Mau ngapain kamu? Encok. Pegangin. Aku tuh tahu kamu tuh kerja di Dubai. Pasti bagian perusahaan teknik juga kan? Nih, pegang. Buat aku. Enak aja sembarangan. Ini apa kendalanya? Ya nggak tahu, tiba-tiba aja nggak ada. Padahal dari tadi juga lancar-lancar aja. Bensin masih full. Busi kali? Apa kali? Kalau kamu tahu kenapa kamu nggak perbaiki sendiri? Nggak tahu. Behnya sih. Oh nih, yang bikin ngadat. Kabel CDI-nya ini lo longgar. Aduh. Kok kayak Tamiya gini starternya? Nggak tahu, bapak aku. Ini pet starternya minta ganti. Ya udah nih, enak hidup. Nih. Anterin aku pulang ke rumah karena kamu sudah menyita waktuku. Bawel banget sih ini orang. Kenapa sih? Kamu tuh pulang dari Dubai. Kan banyak uang tuh. Kenapa nggak ngojek aja? Mahalnya nebeng temen. Hitung-hitung kamu ngemat biaya motor kamu. Kalau dibawa ke bengkel, mau habis berapa biayanya kamu? Kamu cuma disuruh anterin aku ke rumah aja, bawelnya minta ampun. Jalan. Bantuin Fajar, Kak. Alamak. Pegang gasnya. Iya. Jangan digas. Dasar butuh hijau. Yuk, jalan. Jangan. Ya, pelan-pelan ya. Ntar. Aku masih mau punya anak, jadi pelan-pelan. Yuk. Banget. Ini liatin tuh di depan tuh ada truk. Ya, bentar, Novi. Novi, bentar. Ada mobil. Asih. Ada anak kecil. Ada bolongan. Aduh. Gerobak mau lewat, gerobak. Jauh, masih jauh. Ya. Bisa diem gak sih? Cowok kok penakut. Kalau takut turun aja di sini. Iya, bukan penakut, tapi waspada. Ayam tetangga, Novi. Mau aku sate. Aduh. Udah menang aja. Aduh. Sorry. Stop. Alhamdulillah. Kok sepi ya? Kamu mampir dulu. Aku nggak mau mampir. Nanti aku juga mengganggu keharmonisan kalian. Kan kalian mau. Allah, kamu bisa aja meledeknya. Makanya kamu itu jangan jadi jomblo abadi. Cepet nikah juga, biar tahu rasanya. Apaan sih? Assalamualaikum. Salam, makasih ya. Yuk. Ya Allah, ternyata setelah lama aku tinggal merantau, rumah ini jauh sudah berubah. Dari mulai jendelanya, mulai pagernya. Assalamualaikum. Sayang. Assalamualaikum. Suami kamu datang. Kok dikunci ya? Apa jangan-jangan Oi ini keluar? Apa gimana? Assalamualaikum. Gak ada yang jawab. Apa aku coba telepon aja ya? Sayang, surprise. Kamu gak bakal nyangka kan kalau misal aku akan datang hari ini.
Sekarang aku datang, sayang. Kamu kok cuma ngeliatin aku aja? Ada yang salah dari aku? Terus juga kenapa pintunya ditutup? Aku udah kangen rumah sama kamu. Aku masuk ya? Enggak. Ini sudah bukan rumah kamu. Kita sudah bercerai. Aku sudah tidak menganggap kamu suami aku lagi. Apa? Kamu bilang apa? Jauh-jauh aku merantau ke Dubai. Jauh-jauh aku mengorbankan diri aku untuk kesana hanya demi kamu. Aku rutin mengirimkan uang sama kamu. Hanya uang, Mas. Yang dibutuhkan itu kehadiranmu, bukan uangnya. Dan kamu pun bertahun-tahun tidak pernah pulang ke sini. Untuk menggugat cerai pun itu lebih mudah karena kamu tidak pernah pulang. Pengadilan juga ACC untuk aku menggugat cerai kamu. Terus apa lagi? Astagfirullahaladzim. Kamu coba tolong ingat waktu aku mau berangkat ke Dubai, siapa yang menyuruh aku? Siapa yang menyuruh aku berangkat untuk sana? Kamu. Agar ekonomi kita, rumah kita semuanya berbeda dan berubah. Terus itu yang kamu bawa pulang, kresek itu. Kamu jauh-jauh ke Dubai menjadi TKI dan kamu masih gak punya apa-apa. Kamu hanya bawa oleh-oleh kresek itu buat aku. Sayang, ini semuanya bisa aku jelasin. Kresek ini bisa semuanya aku jelasin. Aku nggak mau penjelasan apapun dari kamu, Fajar. Intinya kita sudah bercerai. Kamu mau pergi dari sini atau mau aku panggil satpam? Karena di sini sudah tahu semua kalau aku sudah bercerai sama kamu. Kamu sampai setega itu sama aku. Padahal aku sudah berjuang demi menafkahi kamu. Tidak mudah untuk masuk di negara Dubai. Sudah ya, Fajar. Lebih baik kamu pergi dari sini. Aku nggak mau lagi berhubungan sama kamu. Kamu tunggu aja panggilan dari pengadilan agama. Aduh. Ternyata benar apa yang dikatain Noi. Kalau dia sudah menceraikan aku. Notif surat cerai baru masuk di email aku. Ternyata Oyi nggak main-main dengan ucapannya. Padahal aku berangkat ke Dubai karena asas suruhan dia, kemauan dia. Semua aku lakukan buat dia. Aku juga nggak nyangka rumah ini yang awalnya aku belikan buat dia, ternyata semuanya salah. Salah aku juga kenapa sertifikatnya langsung aku kasih nama Oyi. Setelah rumah selesai, aku diceraikan sama Oyi. Tapi untung aja, sebagian dari beberapa usaha aku Oyi belum tahu. Dan sebagian besar dari uang aku Oyi juga masih belum tahu. Untung aja aku cuma mengirim rutin setiap bulan sama Oyi, nggak mengirim semua uang-uangnya. Senjata makan tuan. Mau nggak mau aku harus pulang ke rumah yang lama. Sudah bercerai. Aku sudah tidak menganggap kamu suami aku lagi. Jauh-jauh aku mengorbankan diri aku untuk sana hanya demi kamu. Aku rutin mengirimkan uang sama kamu. Hanya uang, Mas. Yang dibutuhkan itu kehadiranmu, bukan uangnya. Dan kamu pun bertahun-tahun tidak pernah pulang ke sini. Untuk menggugat cerai pun itu lebih mudah karena kamu tidak pernah pulang. Pengadilan juga ACC untuk aku menggugat cerai kamu. Apa aku sekarang bermimpi ya? Rencananya aku yang mau memberikan kejutan, tapi malah aku yang dikasih kejutan. Aduh.
Kok malah kebalik sih? Kejutannya nggak nanggung-nanggung lagi. Langsung surat cerai. Buset. Ngapain kamu di situ? Hah? Bukannya kamu habis melepas rindu sama si Oyi, habis gitu kan? Oh, atau jangan-jangan kamu sudah lupa bergoyang, caranya bergoyang gitu. Oh, atau jangan-jangan si Oyi menyuruh kamu merantau lagi karena kamu nggak bawa apa-apa, nggak bawa uang, ya kan? Atau si Oyi mau nyuruh kamu ke salon karena tampilan kamu sekarang emang amat sangat dekil. Ya emang sih, seorang istri pasti akan bete kalau misalkan ketemu suaminya dengan keadaan yang seperti ini. Wow, dekil, gebraus, ke salon gitu, kayak cukur rambut apa, pakai parfum, wangian, spa dulu apa gitu, supaya istri itu menyambutnya dengan senang. Masa ini tadi udah semangat mau ketemu Oyi, ini malah kayak kerupuk yang melempem, tahu nggak? Aku diceraikan. Emang ya, kamu tuh kalau ngelawak nggak pernah gagal, selalu bikin aku ketawa. Aduh, Fajar. Gini ya rasanya, emang sakit. Jauh-jauh merantau ke Dubai, pulang-pulang diceraikan oleh seorang istri. Tahu-tahu istrinya, gak bercanda. Surat cerainya. Fajar. Ini memang sangat aneh. Kejadian ini emang sangat aneh. Bisa-bisanya suami pulang dari perantauan, tiba-tiba diceraikan istri gitu aja. Fajar, makanya kamu tuh jadi orang, jangan bucin-bucin amat. Pakai sertifikat rumah di atas namakan Oyi lagi. Kamu tuh seharusnya berpikir. Makanya kalau menikah itu kamu harus susah ngomong sama kamu. Seharusnya kamu gak terima nasib gini aja. Seharusnya kamu berjuang. Seharusnya kamu tanyakan bagaimana ini nanti ke depannya. Seharusnya kamu juga tanyakan ke pengadilan. Seharusnya kamu juga konsultasi ke lawyer kamu, ke teman kamu atau ke siapa. Kamu tuh seharusnya jadi cowok, perjuangkan rumah tangga kamu, jangan cuma terima nasib doang. Gede banget aku jadi kamu nih. Fajar, hello, ada orang? Kamu dengerin aku nggak sih? Dari tadi aku ngomong panjang lebar. Hello? Buset nih, aku ngomong juga sama kamu malah deh. Fajar, sudah mimpinya? Hah? Aku tahu rasanya sakitnya seperti apa. Ternyata sakitnya seperti ini ya. Buset, sedih ya sedih. Tapi kira-kira juga dong. Udah kayak nggak sikatan seminggu nih. Aku salahnya apa ya? Apa salah aku, kenapa nasibku seperti ini? Padahal aku sudah memberikan kejutan yang gak main-main. Aku sudah berusaha memberikan surprise terhadap Oyi. Malah senjata makan tuan. Kejutan Oyi bukan main-main lagi. Benar-benar berpower. Maksud hati pulang kampung ingin bahagia, ingin kikuk-kikuk, ingin gotong royong, bercocok tanam. Malah disambut kayak gini sama Oyi. Nasib.
Udah sanaan, minggir. Ini lagi orang patah hati, malah diusir. Maksudnya minggir ke jok penumpang. Aku mau duduk di jok pengemudi. Ya udah nih. Malah main odong-odong. Ya kamu makanya bantuin. Wah, nih. Aduh. Ya. Jalan. Ini mau kemana sih? Ya, kamu diem aja. Duduk yang manis. Jangan. Apaan? Mikir belakangan. Apa maksudnya? Ya disuruh makan supaya pikiran kamu itu jernih. Karena kalau pikiran kamu nggak jernih dalam perut kosong, itu kamu nggak bisa. Mau dikasih saran, mau dinasehatin juga nggak bakalan masuk. Karena apa? Karena perut kamu kosong. Jadinya apa? Jadinya sedih berkepanjangan. Dari kamu datang ke rumah Oyi, langsung diusir. Pasti perut kamu kosong. Gak sempat makan juga. Udah aku yang bayar. Aku tahu kamu juga merantau juga. Gak bawa uang. Buset. Emang benar-benar kasihan ya kamu. Udah diceraiin istri, diceraiin. Kelaparan pula. Ya udah, makan aja habisin. Di Dubai nggak ada roti goreng. Oh iya, di sana emang nggak ada roti goreng. Dia kebab. Wih, mobilnya keren banget. Baru juga dicerai udah jadi gembel aja kamu, Fajar. Makan di pinggir jalan lagi sama cewek nggak jelas pula. Apa maksudnya cewek nggak jelas? Justru kamu tuh yang nggak jelas. Suami baru datang di perantauan malah diceraiin. Nggak ada urusannya ya sama kamu. Kalau kamu suka ambil aja. Aku udah nggak butuh. Aku udah dapet Zuber yang lebih mapan, yang bisa bahagiakan aku lebih dari Fajar. Kenapa? Nggak terima? Ini contoh, ini mantan kamu. Iya, Ini mantan kamu. Mantan suami kamu. yang selalu bikin aku susah. Memang benar mobil kamu. Kenapa? Kamu iri? Kamu dengki? Hah? Atau kamu jangan-jangan cuma hanya pingin? Udah lah ya, Ah. Fajar. Cocok tuh sayang. Hah? Sama yang di negara ini. Udahlah Fajar, lebih baik kamu move on aja dari aku. Dan kamu nggak perlu mengharapkan kembali sama aku. Udah ya sayang, kita pergi aja daripada nongkrong di sini. Udah sayang. Fajar. Siapa namanya Fajar?
Pantas kamu tinggal sama Oi, karena kamu nggak mampu membahagiakan seorang Oi. Gayanya saja kerja ke luar negeri ke Dubai, tapi pulang-pulang nggak dapat apa-apa. Mana bisa membahagiakan seorang Oi? Bahagia seorang istri bukan ditentukan oleh materi seberapa banyak harta kita, tapi tergantung dari bagaimana istri kita untuk bersyukur. Buktinya, istri kamu meninggalkan. Sudah, lebih baik kamu pergi dan jangan pernah menghubungi Oi lagi. Fajar, kamu itu sudah ditinggalkan. Harusnya kamu sadar diri. Masih untung ada wanita yang mau sama kamu. Modelan seperti ini. Aku sadar diri. Oi meninggalkan pria tampan dan putih dan lebih memilih tikus garangan. Mungkin Oi sekarang lagi mabuk. Udah gak zaman lihat tampang. Lihat isi dompet dong. Duit di dunia ini di 2026 yang akan datang semuanya duit. Bener, kamu memang banyak duit. Iya. Bener, mobil kamu memang keren. Tapi sayang, giginya banyak karangnya. Besok aku langsung ke dokter gigi. Biar ku ganti langsung. Jangan cuman ke dokter gigi. Harusnya kamu ke Korea, mancungin hidung kamu, operasi wajah kamu. Itu baru banyak duit. Gimana sayang, ke Korea? Iya. Fajar aja belaga. Belum tentu dia ke Korea. Kenapa lapar? Hanya mengisi kekosongan. Kekosongan saja. Lihat wajah teman kamu ini. Pacar kamu, entah siapa. Bandingkan. Harusnya kalau kamu pengen wanita yang lebih sempurna. Harusnya kamu dapat yang lebih sempurna. Bukan tomboy seperti ini. Udah ya, sayang? Udah. Apa? Udah nggak usah dikejar modelan kayak gitu. Yang mau kejar Oi siapa? Aku mau kejar mobil aku. Udah Fajar, udah. Seharusnya kamu tuh bersyukur. Nggak usah kejar apapun. Seharusnya kamu tuh bersyukur Oi itu meninggalkan kamu karena dia istri yang gak setia. Bu Udah, Ireng, makan Bu Ireng. aja. Itu mobil-mobil aku. Hajar, duduk baik-baik. Udah, kamu makan aja. Aku tahu kamu lapar, makanya kamu emosi. Coba aku lihat tadi. Aku sabar. Oh, udah pergi jauh dia. Buset. Ini tadi satu kresek full. Kenapa jadi sedikit? Ngapain lagi kamu kesini? Jangan sentuh-sentuh mobil aku. Nanti kotor karena ini masih baru. Apa ini alasan kamu menceraikan aku? Iya. Kamu bertahun-tahun kerja menjadi TKI, tidak bisa memberi aku apa-apa. Sedangkan Zuber mampu memberi aku mobil ini dalam sekejap. Kamu sepeda motor aja nggak bisa beli. Kamu jangan percaya begitu aja sama laki-laki yang kamu nggak kenal. Kamu harusnya tanda tanya mobil ini dari mana. Tapi terserah kamu. Sudah jelas-jelas Zuber itu mapan loh daripada kamu. Apalagi yang mau dilihat, Fajar?
Ngapain kamu sini? Masih mau mengganggu Oyi? Kamu harusnya move on. Oyi itu sudah nggak mau lagi sama kamu. Kamu nggak bisa membahagiakan Oyi. Kamu nggak bisa memberikan apa yang Oyi minta. Lebih baik kamu pergi. Kenapa? Kamu mandangin ini, mobil ini. Kamu nggak bakalan mampu punya seperti ini. Sayang, kita mau pergi kan? Iya. Jadi kamu jangan menghalang-halangi jalan di sini. Aku sama Oyi mau pergi, mau shopping, mau pergi ke kota. Lihat Fajar, mobil ini canggih, sudah menyatu dengan indraku. Ngidupin saja tidak harus pakai kunci. Jadi kamu jangan pernah bermimpi ya punya mobil begini. Dikunci aja sayang. Ayo kita masuk. Kalau perlu kita tabrak lagi. Kalau nggak mau pergi. Gimana Pak? Mau saya bereskan sekarang? Pak Ari, tunggu dulu, jangan terburu-buru untuk membereskan semuanya sekarang. Saya harus cerita semuanya terhadap Novi. Ya, Ya udah Pak Ari. siap. Saya pergi dulu Pak. Ya, si Fajar lagi. Pasti nih mau curhat. Dah apa laku? Halo. Gimana kamu? Buset, berisik banget di diskotikmu. Kamu di mana? Di jalan. Mau ketemuan di mana? Udah. Aku ke situ. Kamu serlok dong bagasinya. Oke. Pasti dia akan mencurahkan hatinya karena hatinya sedang galau menggalau. Ini udah aku Sherlock. Fajar, orangnya ganteng. Nasibnya aja yang gak seganteng mukanya. Heran deh. Ini aku mau jalan, apa nunggu di sini ya? Pasti tuh si Oye mau pamer sama aku. Gila ya Oye, emang gak punya perasaan banget. Baru aja cerai, langsung aja jalan dengan gebetan barunya. Emang gak ada di otak tuh perempuannya, gak punya hati. Sombong banget dia sampai langsung mentang-mentang aku naik sepeda motor kayak gini. Ya aku ada sepeda motor lain, cuman kan aku lebih senang sepeda motor ini karena irit. Lah, ngapain juga balik? Emang bener-bener ya, udah mau sombong, mau pamer juga. Udah tahu kalau naik mobil bagus. Kayaknya Oyi ini nggak bisa ya kalau hidup tanpa pamer dan tanpa menjelek-jelekkan gitu. Apaan sih, orang jalan juga lebar juga main klakson lah titit tak titit. Oyi, kalau mau lewat ya lewat aja. Nih jalan nih lebar, nggak usah sok pamer kayak gitu.
Udah tahu kalau gebetan kamu kaya, bawa mobil, ya kan? Sombong banget. Kalau mau ngomel tuh lihat-lihat dulu dong. Masa samain aku dengan Oi? Gimana dong? Hai. STN-nya. STN terbaru nih. Jangan lama-lama. Sini. Udah, nggak usah banyak mikir. Sekarang aku nggak tahu nasib Oi dan Zuber itu seperti apa. Ya, mungkin sekarang dia lagi meratapi nasibnya, yang sebentar lagi akan jadi gelandangan. Iya, bisa aja dong aku bisa melaporkan mereka berdua atas penggelapan mobil. Karena dia sudah menggelapkan mobil aku. Sebetulnya, mobil yang Oi pamerkan itu adalah mobil aku sendiri. Mobil yang dimana ingin aku berikan kejutan atau ingin aku berikan surprise terhadap Oi. Melalui partner kerja aku, yaitu Pak Hari. Kebetulan aku di sini dari Dubai, aku support jadi investor Pak Hari. Pak Hari supply mobil sama aku, terus dia jual beli mobil di sini sampai akhirnya aku banyak mobil di sini. Dan aku juga kenal mobil yang mau dikasihkan Pak Hari sama Oi. Ya makanya aku mudah buat mengenali. Nah, di sini poinnya. Karena si Zuber itu adalah anak buah dari Pak Hari, si Zuber lalu memanfaatkan Pak Hari dengan meminjam semua mobilnya. Dan alhasil menggelapkan mobil yang mau kuberikan ke Oi. Kayak gitu. Bisa aja aku laporin mereka ke polisi, terus mereka didekam di penjara. Tapi udahlah, aku udah ikhlas semuanya, nggak apa-apa. Yang penting kamu udah tahu ceritanya. Aku sekarang jadi plong, seneng. Ya begitulah. Kalau orang yang nggak setia, coba aja Oi itu bisa sesabar mungkin menunggu kamu datang. Dia pasti bisa menaiki mobil ini dengan senang-senang. Oh iya, terus rumah yang atas nama milik Oi gimana? Yang mana? Iya, aku tahu. Rumah yang itu aku ikhlaskan aja. Tapi pada akhirnya maksud aku akan aku ikhlaskan untuk bagi kaum duafa aja. Biar dijual, terus uangnya biar diberikan terhadap orang yang tidak mampu. Nanti aku akan perjuangkan di pengadilan. Masalah rumah itu butuh penghuni. Aduh, aku ulang lagi ya. Bukan cuma rumah yang butuh penghuni, tapi hati juga butuh penghuni. Aduh. Ya setidaknya aku senang sekarang kamu menjadi duda yang kaya raya, bukan seperti pemikiran aku yang duda miskin. Kata siapa aku menjadi duda kaya raya? Kata siapa aku akan menjadi seorang duda? Aku juga nggak mau berlama-lama menjadi seorang duda. Karena aku akan kembali mengejar cinta pertama aku. Emang kamu mengenal cinta pertama? Yang ada cinta kamu tuh menumpuk. Aku punya cinta pertama, yaitu cinta dari sahabat aku. Cuman aku nggak tahu sahabat aku itu peka atau tidak. Apakah dia juga memiliki perasaan yang sama sama aku? Iya, sahabat. Aku kehabisan bensin, jadi aku harus ngisi dulu. Soalnya ini sepeda motor mau dikembalikan sama Mbak. Tenang, bensinnya bisa nyedot di mobil aku. Beda, solar sama bensin. Ya udah, aku ikut ya. Aku ikut cari bensin. Yuk. Ya, ikut ya. Ya. Yang pernah kau